Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Wicaksono sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Hari ini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan hasil laporan analisis emiten ujian tengah semester saya untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Emiten yang akan saya bahas yaitu pada PT Mayora Indah Tbk atau disingkat MIOR. PT Mayora Indah Tbk ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman olahan. Selanjutnya, profil singkat mengenai PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada 17 Februari 1977 dan memiliki pabrik pertamanya yaitu di Tangerang, Banten. PT ini didirikan oleh tiga tokoh, yaitu yang pertama Bapak Juki Hendra Atmadja, yang kedua Bapak Raden Soedigdo, yang ketiga Bapak Darmawan Kurnia. Menariknya, sejarah awal perusahaan ini tuh dimulai dari usaha rumahan pada tahun 1948 dengan produk pertamanya yaitu biskuit Roma. Seiring berjalannya waktu, Mayora ini berekspansi hingga mengekspor seluruh produknya itu ke lebih dari 100 negara. PT ini melakukan IPO pada tanggal 4 Juli 1990 dengan harga Rp7.250 per lembar saham dan hasilnya digunakan untuk ekspansi pabrik serta modal kerja. Sebelumnya IPO itu apa sih? IPO itu singkatan dari Initial Public Offering, yang dimana berarti penawaran umum perdana. Lebih tepatnya, IPO itu proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menjual sahamnya ke publik melalui pasar modal. PT Mayora Indah ini memiliki tiga produk unggulannya, terdiri dari makanan, minuman, gizi, dan energi. Contohnya makanan itu ada Aroma, Beng Beng, Danisa, Coki-Coki, Astor, dan lain-lain. Sedangkan minuman, contohnya seperti Torabika, Pico 78 derajat Celcius, teh mineral, teh pucuk, dan lain-lain. Eh, Terakhir, gizi dan energi, contohnya seperti Energen. Produk Mayora semua ini telah diekspor ke lebih dari 100 negara. Salah satu pencapaian membanggakannya itu adalah satu produk Kopiko ikut misi luar angkasa bersama NASA. Selanjutnya, kinerja keuangan. Pada tahun 2022, pendapatan Mayora itu mencapai 30,67 rupiah triliun dengan laba bersih sebesar 2,01 rupiah triliun. Nah, pada kinerja keuangan ini, mayoritas sahamnya itu dimiliki oleh kelompok pendiri dan afiliasinya. Ciri khas perusahaan ini, selanjutnya ciri khas perusahaan ini itu adalah komitmen pada inovasi berkelanjutan dan kualitasnya itu tinggi dengan sertifikasi ISO dan HACCP. Selanjutnya, terdapat model bisnis, risiko, dan posisi persaingan. Mayora ini termasuk dalam sektor FMCG atau Fast Moving Consumer Goods, khususnya pada produk makanan dan minuman olahan. Terdapat anak perusahaan utamanya meliputi PT Tirta Presindo Jaya seperti Le Mineral, yang kedua PT Torabika Eka Samesta, contohnya seperti Torabiko, Torabika atau Kopiko. Eh, Selanjutnya yang terakhir ada PT Mayora Nutrition, contohnya seperti Energen.
Prestasi perusahaannya itu mencangkup masuk dalam Forbes Asia dan penghargaan GCG serta sertifikasi halal. Terdapat visi misi dalam PT Mayora TBK TBK Indah ini, yaitu eh, menjadi penyedia pangan dan minuman berkualitas dominan di pasar lokal dan global, serta memberi manfaat bagi konsumen, mitra, dan lingkungan. Selanjutnya, terdapat model bisnis Mior Purview dan bisnis model Canvas. Saluran distribusi Mior ini mencakup supermarket, minimarket, toko tradisional, dan e-commerce. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui iklan di media, massa, promosi, dan inovasi produk berbasis kebutuhan pasar. Fokus pada produk berkualitas, distribusi luas, dan inovasi berkelanjutan. Di sini yang pertama ada value proposition, yaitu proporsi nilai, yang dimana pada proporsi nilai itu produk makanan dan minumannya itu berkualitas tinggi, rasa konsisten, harga terjangkau, kemasan menarik, serta mudah diakses semua segmen usia dan ekonomi. Yang kedua, customer segment atau segmen pelanggan. Di segmen pelanggan ini seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan segmen menengah ke bawah hingga menengah ke atas, serta konsumen tradisional dan modern, offline maupun online. Selanjutnya ada channels, yaitu saluran, yang dimana saluran ini di di apa digabungkan dalam beberapa hal, yaitu yang dimana ada channel supermarket, minimarket, atau toko tradisional, contohnya seperti e-commerce dan digital marketplace, serta dalam saluran ini distribusinya itu luas hingga ke pelosok. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Dalam hubungan pelanggan ini kita mengiklankan di media massa dan digital, serta promosi toko atau program loyalitas dan inovasi produk berbasis kebutuhan pasar yang ada. Selanjutnya, ada revenue streams, yaitu aliran pendapatan. Terdapat penjualan produk dan produk makanan dan minuman, peluncuran produk baru dan kolaborasi merek. Selanjutnya ada key research, yaitu sumber daya utama. Sumber daya utama ini dalam melakukan kegiatan itu memfasilitasi produksi modern, jaringan distribusi nasional dan internasional, serta sumber daya manusia berpengalaman dan merek kuat. Selanjutnya ada key activities, yaitu kegiatan utama pada R&D produk baru, produksi massal dan efisiensi logistik, serta pemasaran dan manajemen distribusi. Selanjutnya key partnership atau kemitraan kunci. Pada key partnership ini, supplier bahan baku, distributor, dan pengecer, serta mitra logistik nasional dan internasional. Terakhir, cost struktur atau struktur biaya. Pada struktur biaya ini terdapat biaya bahan baku dan produksi, distribusi pemasaran, dan inovasi produk, serta efisiensi sebagai kunci daya saing. Selanjutnya, risiko bisnis utama Mayor. Jenis-jenis risiko. Risiko utama yang dihadapi Mayora itu meliputi ris- eh, persaingan yang ketat, ketidakstabilan pasokan bahan baku, fluktuasi nilai tukar mata uang, risiko kredit dan distributor, serta risiko operasional seperti gangguan distribusi dan produksi. Jadi di sini terdapat 5 jenis risiko yang telah saya jelaskan tadi.
Intinya, 5 jenis risiko itu yang pertama ada risiko persaingan usaha, yang kedua ada risiko pasokan bahan baku, yang ketiga ada risiko nilai tukar kurs, yang keempat ada risiko kredit, dan yang kelima ada risiko operasional. Selanjutnya ada strategi pengelolaan risiko MIOR, manajemen risiko MIOR, dan strategi penanggulangan. Dua risiko terbesar yang dihadapi MIOR adalah persaingan usaha dan risiko pasukan bahan baku. Mereka menerapkan manajemen risiko secara sistematis, mulai dari identifikasi hingga pemantauan. Strategi mereka ini termasuk diversifikasi produk dan pemasok, hedging nilai tukar, analisis kredit ketat, efisiensi operasional, dan ekspansi internasional. MIR ini terus beradaptasi dan mengelola risiko proaktifnya itu untuk mempertahankan daya saing dan stabilitas bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada analisis industri MIOR, industri dan kondisi saat ini. Industri dan sektor. MIOR ini yang bergerak di industri makanan dan minuman, F&B, bagian dari sektor konsumer atau FMCG yang sangat strategis di Indonesia. Industri makanan dan minuman itu tumbuh stabil dengan kontribusi sebesar 6,9% terhadap PBD nasional. Pertumbuhan diperkirakan mencapai 6% pada tahun 2025. Industri ini tetap menarik bagi investor karena neraca dagangnya itu positif dan potensi ekspornya tinggi. Selanjutnya terdapat proyeksi dan tren masa depan. Prospek industri diperkirakan bahwa sektor makanan dan minuman akan mengalami pertumbuhan sebesar 6% pada tahun 2025 dengan fokus utama pada produk yang sehat, ramah lingkungan, makanan berbasis tumbuhan, serta kemasan yang berkelanjutan. Tren industri saat ini mencakup produk sehat dan rendah gula, makanan berbasis nabati, kemasan ramah lingkungan, dan teknologi eh, dan personalisasi produk. MIOR ini dinilai berada di industri yang kuat, adaptif, dan berpotensi besar untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, analisis kompetitor dalam persaingan bisnis mayor di industri VMCG. Beberapa pesaing utama Mayora di Indonesia adalah terdapat Indofood, Unilever, Wings, Prison Flag, dan Nestle. Mior ini masuk dalam top 5 FMCG nasional dan menjadi market leader untuk produk seperti Kopiko, Astor, dan Roma. Selanjutnya, strategi Mior dalam persaingan pasar. Strategi utama MIOR itu antara lain cost leadership atau efisiensi biaya, inovasi produk sehat, branding kuat, distribusi yang luas, serta digitalisasi pemasaran. Dalam semua itu, mereka memiliki potensi besar dalam ekspor dan terus berinovasi untuk mempertahankan posisinya. Selanjutnya, kejadian penting dalam sejarah dan perkembangan PT Mayora Indah Tbk atau yang biasa kita singkat PT MIOR. Mayora ini berawal dari usaha rumahan di tahun 1948 hingga kini menjadi perusahaan multinasional dengan ekspor ke lebih dari 100 negara. Produknya itu seperti Kopiko, bahkan sempat dibawa keluar angkasa saat ini. Mayora ini memiliki lebih dari 12.000 karyawan, puluhan pabrik, serta pendapatan tahunan mencapai 30 rupiah triliun. Selanjutnya, kondisi keuangan MIOR analisis DuPont PT Mayora Indah Tbk MIOR. Pada 2024, pendapatan MIOR ini naik 11,99% menjadi 25,64 rupiah triliun. Namun, laba bersihnya itu sedikit menurun akibat kenaikan harga bahan baku, terutama kakao.
Meskipun begitu, proyeksinya itu pendapatan tahun 2024 mencapai 36 rupiah triliun. Selanjutnya, strategi keuangan ke depan. Target keuangan MIOR itu ada di pertumbuhan pendapatan lebih dari 10%, margin kotor stabil di 23-25%, serta laba bersih meningkat lebih dari 10%. Dalam strateginya, termasuk efisiensi biaya, inovasi produk sehat, dan ekspansi ke lebih dari 100 negara. Kesimpulan dalam analisis PT Mayura Indah Tbk Mior ini, Mior adalah perusahaan VMCG nasional yang solid dan inovatif dengan fondasi keuangan yang kuat dan strategi bisnis yang kompetitif. Mior juga di sini memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan baik di pasar domestik maupun internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.